Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang sibuk dan penuh tekanan. Konsep slow living menawarkan alternatif yang lebih seimbang, di mana kita dapat menemukan ketenangan dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan slow living dan apakah ada kaitannya dengan kesehatan mental? Bersama saya, Ayu Lestari, inilah IPB Talks. Nah, Sobat IPB, untuk mengenal lebih jauh terkait apa itu slow living, sudah hadir bersama kita dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Dr. Nurmala Katrina Panjaitan, MSDEA. Halo Ibu, apa kabarnya? Kabar baik sekali. Nah, teman-teman, mungkin udah mulai penasaran juga, sebenarnya slow living itu apa sih, Bu? Oke, mungkin pertama kali kita mesti memahami bahwa slow living itu sebenarnya bagaimana kita itu memperlambat laju kehidupan. Oh. Memperlambat laju kehidupan bukan berarti kita terus jadi males-malesan ya. Iya. Tapi nanti kita mau lihat bagaimana hidup itu menjadi mindfulness. Jadi lebih berarti gitu. Ya, jadi kita tuh berhenti untuk menjadi seperti robot. Kita harus menghentikan yang namanya autopilot. Pernah nggak Ayu merasakan mandi nih, gosok gigi, sabunan apa tuh habis mandi mikir tadi udah gosok gigi nggak ya? Iya, kadang lupa gitu ya. Lupa. Itu karena apa? Karena kita melakukannya secara rutin gitu ya. Kita kayak autopilot aja jalan sendiri tanpa kita mendalami, menikmati tadi langkah-langkah tersebut gitu. Nah, slow living ini gimana kita bisa membuat kehidupan kita itu memperlambat sehingga menjadi lebih berarti, mindfulness dan juga ada fulfillment, pemenuhan gitu, kepuasan hidup itu. Oke. Nah, Bu, kalau misalnya slow living ini berarti bisa dong ya diterapkan oleh orang-orang yang misalnya tuh ambisius kayak gitu. Yang tentang tadi kalau misalnya dia harus step by stepnya ini biar mindfulness gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti kalau namanya slow living terus kita nggak punya ambisi yang tinggi ya, nggak punya keinginan yang tinggi. Tapi artinya dalam setiap kehidupan kita itu kita benar-benar fokus pada apa yang kita kerjakan gitu loh. Jadi orang kan zaman sekarang kan ada yang disebut high pace life ya. Jadi gimana kita tuh hidup tuh cepet banget. Kita multitasking sambil makan, kita sambil baca, sambil pasang sepatu, sambil apa sehingga kita nggak tahu lagi apa yang kita makan. Nah, kan gitu kan. Nah, slow living itu menyadari gitu apa yang dikerjakan. Gitu. Jadi bukan kayak tadi saya katakan autopilot gitu, tapi menyadari apa yang sedang kerjakan, terus kemudian saya juga menyadari apa dampaknya, apa manfaatnya. Nah, jadi kita juga membuat hidup tuh lebih simple, simplicity gitu ya, prinsipnya daripada slow living gitu. Nah, jadi satu fokus, terus kemudian juga kita mengerjakan sesuatu tuh yang penting bukan jumlahnya, kualitinya. Ini ya buat para mahasiswa ya, tolong nih ya, kalau namanya slow living, kalau ngasih draft sama dosen dibaca dulu. Jangan udah habis gini langsung di print, langsung di itu, tahu-tahu ternyata di depannya itu pada salah, halaman yang gak ada error tulisannya, terus pada typo, bahkan udah jadi skripsi pun di depannya masih di kata pengantar masih ada lagi tulisannya proposal ini, padahal itu deskripsi loh. Berarti kan dia waktu ngerjainnya nggak fokus tuh. Iya. Karena dia sambil mungkin terburu-buru atau panik. Nah, memang apa namanya yang saya bilang high paced life itu yang cepat itu karena orang selalu terburu-buru. Iya. Kenapa terburu-buru? Karena tadi kan pengen ini nih, dia pentingkan kuantitasnya bukan quality daripada yang dia kerjakan itu. Jadi membuat hidup lebih berarti sehingga kita lebih puas pada kehidupan itu. Bukan hanya menikmati, tapi kita ada kepuasan, hubungan kita juga jadi baik sama orang lain, kita juga memperhatikan lingkungan, kita juga berkurang stresnya, itu yang paling penting. Kan kalau sibuk gitu kan jadi depresi ya. Berarti ini terkait juga dengan kesehatan mentalnya ya, Bu? Betul banget. Soalnya kalau kita kebanyakan pekerjaan dan kita terburu-buru, yang ada kan kita stres, bahkan lama-lama kita tuh jadinya merasa terisolasi, kan sibuk sendiri. Iya.
Ya kan? Terlalu individualis. Betul. Berarti aku penasaran nih Bu, kalau misalnya slow living itu berarti beda sama YOLO nih, istilahnya kan ada YOLO tuh yang santai juga. Nah itu apakah sama prinsipnya atau misalnya ada perbedaannya tersendiri gitu? Jadi slow living itu bukan berarti males-malesan ya. Gitu ya, bukan berarti tapi melakukan sesuatu dengan fokus dan kata kuncinya sadar. Kalau sadar tuh kan kita sendiri yang kontrol ya, bukan orang lain. Kita sadar lagi ngerjain apa. Misalnya sekarang ini, Anda waktunya tidur, tapi sambil ngeliat handphone. Ya kan, kenapa lihat, oh sayang nih lagi ada pertandingan, atau lagi puter film, atau lagi main game misalnya gitu. Tapi kan Anda udah ngurangin waktu tidur. Sementara besok ada kuliah jam 7. Nah, gimana tuh? Ya kan, akhirnya kan Anda tidurnya nggak benar, besoknya juga kesiangan. Akibatnya apa? Kan Anda nggak bisa ngikutin pelajaran kuliah secara penuh kan? Pemahamannya akan kurang. Belum lagi diomelin sama dosennya, belum lagi disuruh keluar dari ruangan. Kan gitu. Jadi larinya ke situ. Jadi kita melakukan semua apa yang kita lakukan tuh dengan sadar. Dan itu juga slow living itu membuat kita juga jadi lebih praktis hidupnya. Kenapa? Coba. Nih, kalau Anda kunci kamar, konsen nggak? Karena udah jauh tuh baru ingat, tadi udah kunci nggak ya? Gitu kan. Nah itu kan akhirnya balik lagi kita ke rumah, hilang waktu kita, benar nggak? Nah padahal kalau kita dengan fokus tuh kunci pintu, jadi pas di jalan, tadi udah kunci, udah inget, nggak usah balik lagi dong, hemat waktu kan, bener nggak? Jadi kayak tertib juga ya. Ya filsafat Cina bilang begitu loh, untuk menghilangkan kelupaan, kita tuh sering lupa, kalau ngapa-ngapain tuh selalu harus dengan konsentrasi, misalnya bawa payung, sering kan ketinggalan payung, kenapa? Karena waktu kita habis pakai payung, kita naruhnya tuh nggak konsen, sehingga kita nggak inget tadi bawa payung gitu. Apapun yang kita bawa kita konsen gitu, sehingga kita nggak usah mengulangi lagi pekerjaan itu, menghemat waktu kan. Oke. Wah ternyata aku kan gitu. Udah mulai terbuka nih apa itu slow living gitu ya. Berarti kalau misalnya nih Bu, ada nih orang kan yang targetnya tuh pengen terus dicapai nih gitu, kayak terlalu keras gitu pada diri sendiri, akhirnya memaksakan segala macam. Nah itu gimana tuh untuk bisa dia tetap slow living tapi tetap yang tadi target-targetnya itu tercapai gitu? Oke, itu kan tadi yang saya katakan simplicity. Dia harus bisa memprioritaskan mana yang dia harus kerjakan sekarang, mana yang bisa nanti, mana yang harus dipikirkan sekarang, mana yang dipikirkan nanti gitu. Terus kemudian perlu nggak sih kita mikir ke sana sini, misalnya membuat kunuk cerdas, jadi nanti kalau saya nggak berhasil gimana ya? Nanti kalau saya belum lagi misalnya seperti saya tadi katakan kan, bisa memilih prioritas apa enggak. Terus nanti takut diomongin orang. Iya, overthinking. Iya kan, nanti dibilangnya saya ini lagi males, dibilangnya saya gabut gitu. Nah, kita harus bisa berani memutuskan gitu ya. Kita harus punya keberanian melakukan sesuatu yang kita rasa memang ini belum saatnya, belum penting. Ada yang lebih penting kita kerjakan gitu loh. Nah tapi kan kita sering gitu kan, oh dia mau males, kalau makan mesti serius. Ya kita tadi kan kita harus berani untuk menunjukkan kebutuhan kita. Sebab apa? Gini nih Mbak Ayu, kalau kita slow living, maka kita juga menjadi punya hidup tuh yang lebih holistik. Apa hidup yang lebih holistik? Lebih bahagia, lebih puas, stres kita kurang. Nah tadi saya katakan orang yang selalu terburu-buru tadi, semua pencapaiannya harus saat ini kan enggak, kan bisa bertahap, ya kan. Nah itu yang kemudian menjadi akhirnya tadi dia menjadi depresi, terus kadang-kadang merasa lelah, ya. Tapi tidur juga bangunnya nggak segar, jadi segar ya. Karena dia tidurnya nggak berkualitas kan. Iya, nggak refreshing. Dia mau tutup mata aja, tapi nggak tidur-tidur, nggak lelap-lelap gitu. Karena tadi banyak yang dipikirin. Seperti itu. Berarti slow living ini tuh bisa jadi juga sebuah alternatif ya untuk kehidupan terutama mahasiswa nih Bu, yang banyak kegiatannya. Terus kayak kadang kita nih ada istilahnya FOMO, kayak fear of missing out nih. Jadi kan kayak semua diikutin, tapi ya tadi berarti nggak menikmati setiap kegiatannya yang tadi prinsip slow living kayak gitu ya. Nah mungkin ya sebenarnya kan di era sekarang ini Bu, perkembangan zaman ini semakin pesat lah gitu ya istilahnya. Kesehatan mental juga tadi berkaitan dengan slow living ini. Nah sebenarnya kalau misalnya kita mau mulai untuk meminimalisir gitu kan ya
kesehatan mental kita untuk menjadi lebih baik kan bisa dengan penerapan slow living ini gitu. Nah, untuk mahasiswa atau misalnya sobat IPB di sini yang mungkin baru gitu kan ya Bu, dengan istilah oh ada ya namanya slow living, gimana ya aku buat memulai gitu untuk bisa menerapkan slow living itu kayak gimana Bu? Boleh? Mulailah fokus. Fokus pada yang kamu kerjakan. Okay. Kalau lagi ikutin kuliah, kuliahlah. Jangan sambil tiktokan. Jangan sambil yang lain. Sambil scroll gitu ya. Iya, karena apa, kan waktu kuliah kita tadi fokus, kita kan dengar apa yang dikatakan semua dosen, benar nggak? Saya selalu bilang sama para mahasiswa, kalau kita fokus pada kuliah, 50% bahan kuliah itu udah masuk otak, sehingga ketika kita belajar, kita nggak perlu banyak lagi waktu. Gak lagi karena dari awalnya. Ingat, dan kita nyatet sendiri, kan baca catatan teman beda. Iya, nah, betul. Itu kan ya. Jadi belajar untuk fokus. Kemudian tadi belajar untuk membuat hidup tuh lebih simple, ya. Jangan memikirkan hal-hal yang nggak penting, kayak tadi overthinking, gitu kan ya. Terus sediakan waktu untuk relax. Relax itu bukan sesuatu, kan kita harus selalu berpikir gini ya. Kerja keras dulu baru relax. Salah loh. Oh, salah. Padahal relax itu adalah satu hal yang harus kita lakukan kalau kita kerja keras. Jadi hidup tuh harus balancing. Slow living tuh balancing. Jadi dia tuh suatu kebutuhan, bukan kalau udah kerja keras baru boleh istirahat, salah. Jadi kerja keras juga, istirahat juga. Nah, makanya di tengah kesibukan itu cobalah berhenti sebentar, tarik nafas, ya, relax gitu kan. Terus kemudian nikmati suasana itu sebentar aja. Nanti lebih segar loh, lebih kreatif loh. Daripada terus aja, takut nih kalau saya berhenti nanti gimana nih, terus kerja. Padahal kan membuat kita jadi lelah secara mental dan fisik. Nah, terus kemudian mulai juga mengembangkan suatu kegiatan yang memang kita nikmati. Jadi jangan selalu kegiatan itu sesuatu yang harus prestatif, harus hebat, tapi juga bisa suatu kegiatan yang kita nikmati. Wow, ternyata konsep slow living ini nih luas ya, dampaknya nih banyak banget gitu ya, Bu, termasuk ke kesehatan fisik juga. Sebenarnya itu dari mental. dulu sih, orang tua suka bilang makan yang benar gitu, tenang aja, jangan buru-buru, tenang. Wow, oke. Nah, mungkin sebenarnya karena kenapa kita mengangkat slow living juga ya, Bu, karena mungkin masih banyak orang-orang yang tahu istilahnya slow living, tapi mungkin masih belum tahu sebenarnya tuh slow living tuh apa. Iya, mikirnya tuh males-malesan, kehidupan di desa, santai. Enggak, bukan itu maknanya. Berarti kayak hidup bermakna itu. Iya benar, hidup bermakna yang meaningful, dan kita juga jadinya tuh every moment tuh dinikmati. Betul, gitu ya. The quality time, bener. Oke. Sebenarnya tahu nggak sejarahnya slow living itu muncul gimana? Gimana tuh? Ya, slow living tuh muncul pertama kali waktu kira-kira tahun 86 ya. Ternyata udah lama ya? Tahun 86 di Italia ya, itu kejadian di Roma. Itu ada Carlo Petrini, dia itu waktu itu sebagai respon terhadap munculnya McDonald. Itu kan fast food ya. Nah, emang itu kan menyeimbangkan yang tadi kan fast-paced living itu kan, yang high-paced living tadi kan. Jadi orang makan cepet, terus dikunyah. Padahal kan tahu dong budaya masakan Italia kayak mana kan. Itu kan ini banget kan ya. Gimana bumbu-bumbunya, pizza, spaghetti gitu, itu jadi terkalahkan gitu oleh satu globalisasi, ini namanya globalisasi kapitalis gitu. Nah, itu pertama mereka itu disitulah muncul pertama tuh mulai dari slow food dulu. Terus ada juga ada satu penulis buku tuh ya, yang dia juga menulis suatu buku bagaimana slow food itu pentingnya slow food gitu. Nah, kemudian dari situlah kemudian berkembang organisasi-organisasi yang mengembangkan slow food, ada slow living, sampai juga ada juga city slow. Nah, tapi ini memang berhubungan sama urban ya, kehidupan urban ya. Nah, gitu kan, yang selalu terburu-buru. Terus gitu kan gini, kita tuh kayaknya kalau nggak sibuk kayaknya kurang top deh, gitu kan. Jadi bisnis itu penting banget gitu kan. Betul. Aku lagi sibuk nih, susah ngatur waktu kayak gitu kan ya. Kayaknya keren gitu kan. Sehingga kehidupan urban itu kan selalu ditandai dengan bisnis, orang sibuk gitu kan. Padahal akibat dari bisnis apa? Orang-orang menjadi tadi kelelahan secara mental, bahkan muncul penyakit-penyakit kronis. Nah, jadi dengan adanya dari slow food ke slow living, kita kan jadi sadar kalau kita lagi makan nih, minum kopi, ini gulanya banyak nih. Tadi aku udah minum banyak loh, sekarang minum lagi nggak ya? Jadi
kita sadar apa yang kita makan gitu. Jadi bukannya ngunyah lambat-lambat, bukan gitu. Berarti tapi bukan kayak gitu sadar ya, slow gitu living loh, itu ya. Berarti beda sama kayak misalnya ya udahlah slow living aja. Nah itu beda ya. Beda. Istilahnya sama yang kayak ya udah santai aja kalau itu ya. Yang makanya tadi yang berapa? YOLO apa tadi? Iya, YOLO. Nggak gitu. Selain itu juga berarti kalau misalnya memang teman-teman nih sobat IPB yang mau menerapkan slow living juga jadi ke time managementnya juga harus bagus ya Bu, karena takutnya nih tadi yang terburu-buru gitu kan. Kalau misalnya menerapkan slow living berarti kita harus lebih tahu waktunya makan ya makan gitu, fokus untuk makan. Tapi sediakan waktu untuk istirahat, jangan kerja terus. Nah itu guys, jangan kerja terus. Jadi bukan, tadi saya katakan relax itu bukan kalau kita udah kerja keras baru relax, enggak. Tetap kita sediakan waktu istirahat, relax di samping kerja kita. Itu suatu yang selalu disediakan. Jadi perlu untuk dibuat waktunya gitu. Bukan nanti deh kalau udah semuanya saya baru istirahat. Yang ada istirahat selamanya nanti. Nggak istirahat selamanya. Iya, jangan sampai dong Bu. Iya makanya. Oke, berarti harapan Ibu untuk kedepannya gitu kan ya, untuk kita terutama mahasiswa terkait dengan slow living ini, berarti kita wajibkah untuk menerapkan? Ya ayo, menurut saya tuh kita harus menyadari bahwa kehidupan yang global ini, modernitas ini memang memaksa kita untuk selalu cepat kerja keras gitu, juga, kerja keras. Padahal sebetulnya kita tetap bisa kerja kok, tapi tadi sediakan waktu untuk kita beristirahat dan kerjakanlah segala sesuatu dengan sadar. Jadi menurut saya cocok sekali dan perlulah kita mulai supaya tadi hidup kita tadi ya sehat secara fisik dan mental, dan kita lebih produktif. Iya betul. Mengerjakan sesuatu karena kita benar-benar tahu apa yang kita kerjakan itu. Oke, wah terima kasih banyak nih Bu Mala. Banyak banget insight yang aku dapat hari ini, dan juga mungkin teman-teman ya diingat kalau misalnya nyantai sama slow living nih beda ya. Jadi tadi udah ada penjelasannya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Nur Mala sudah berkenan untuk sharing bersama kami serta memberikan ilmu yang luar biasa bermanfaat pada sobat IPB semua. Nah, sobat IPB, dari penjelasan dan tips praktis yang Bu Nur Mala sampaikan tadi, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menerapkan prinsip-prinsip slow living dalam kehidupan sehari-hari. Berakhir sudah IPB Talk kali ini. Saya Ayan Gastari. Sampai jumpa di IPB Talks berikutnya. Dadah.